Baik, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan pagi hari ini saya akan sharing sama saudara berbagai satu pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Jika Tuhan di Pihak Kita. Mari kita akan sama-sama baca ayat ini dalam Mazmur pasal 118 ayat 6 sampai 7 maksud saya saudara ya. Mazmur 118 ayat 6 sampai 7. Mari kita akan sama-sama membaca dua ayat ini. Bapak Ibu Saudara, keluarkan suaramu, selalu saya katakan sampai terdengar di telingamu, karena berbahagialah orang yang mendengar firman dan melakukannya dalam kehidupannya. Sama-sama kita baca ya. Mazmur 118 ayat 6 dan 7, 2 dan 3. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Sekali lagi tema firman Tuhan pagi kita akan bahas tentang jika Tuhan di pihak kita. Saudara, firman Tuhan yang saya sharingkan sama saudara pagi ini, pengajaran firman Allah ini adalah firman Allah yang saya mau dasari dari awal begini. Anda mesti mencerna apa yang saya sedang sampaikan pagi dengan baik-baik, menerimanya, memahaminya itu dicernanya, diterimanya dengan baik-baik. Saya tahu pengajaran firman Allah ini sesungguhnya perlu didengar dan dipahami oleh banyak orang Kristen. Bahwa begini saudara ya, dalam kehidupan kekristenan kita, yang kita butuhkan sesungguhnya bukan hanya sebatas penyertaan Tuhan. Karena ketika kita bicara tentang penyertaan Tuhan, percayalah gini, setiap orang Kristen disertai sama Tuhan. Tetapi tetap saya mau katakan pada bagian awal ini penting. Sesungguhnya dalam kehidupan kita orang Kristen yang kita butuhkan ini bukan hanya sebatas penyertaannya saja. Sebab untuk hidup disertai oleh Tuhan, dasarnya sederhana, Tuhan mengasihi kita. Ya, dasar hidup Kristen disertai Tuhan itu Tuhan mengasihi kita. Untuk disertai Tuhan menurut saya mungkin kita nggak perlu lakukan apa-apa. Dasar disertai Tuhan itu adalah karena Tuhan itu mengasihi kita. Makanya saya katakan pada bagian awal ya, ini butuh dipahami, didengar, dicerna baik-baik. Bahkan menurut saya orang Kristen anak Tuhan harus paham ini. Sebanyak-banyaknya dengar ini dan mesti paham gitu. Yang kita butuhkan bukan hanya sebatas disertai Tuhan. Disertai Tuhan mungkin kita gak bikin apa-apa. Karena dasar untuk hidup yang kita jalani disertai sama Tuhan adalah dasarnya ini. Sebab Tuhan itu mengasihi kita. Yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah Tuhan di pihak kita. Nah itu yang penting. Yang kita perlukan adalah Tuhan di pihak kita. Dasarnya apa? Dasarnya adalah ayat yang barusan kita baca tadi. Mazmur 118 ayat 6 dan 7. Pemazmur katakan, Tuhan di pihakku. Apa yang terjadi menurut pemazmur jika Tuhan di pihak kita? Dan saya ulang, ini dasar yang penting dalam hidup kekristenan kita. Apa pentingnya apa yang terjadi gitu loh. Ketika Tuhan itu memihak kepada kita. Apa yang terjadi ketika Tuhan ada di pihak kita. Pemazmur berkata, aku tidak takut. Keren loh. Meskipun besar masalah yang kita hadapi, ada hambatan yang kuat di depan kita. Ada yang menghalangi kita, kita tahu ada orang yang coba jegal kita, ada orang yang tidak suka sama kita. Kita melihat masalah kita begitu besar kayak monster, kayak raksasa. Tetapi pastikan begini, ketika kita ngerti, ketika kita memahami bahwa Tuhan itu di pihak kita. Kita berani berkata gini, seperti pemazmur, aku tidak takut. Kenapa? Karena kita tahu jika Tuhan ada di pihak kita, kita pasti menang.
Mungkin ada hambatan yang besar, kita tahu pasti ada terobosan. Mungkin ada penghalang, kita ngerti, aku enggak takut, pasti ada jalan keluar. Makanya pastikan yang paling penting adalah ini, Tuhan di pihak kita. Bahkan di ayat 7-nya pemazmur berkata begini, Tuhan di pihakku. Dengan yakin pemazmur berkata begini, dia pasti menolong aku. Tuhan di pihakku menolong aku. Sebuah kepastian. Makanya dari awal saya katakan sama saudara, pengajaran firman Allah ini mesti diterimanya, dimakannya, dicernanya, mesti dengan baik-baik. Supaya kita tidak salah paham, gagal paham. Saya tahu pengajaran ini harusnya didengar, dipahami oleh banyak orang Kristen. Supaya ngerti ini. Bahwa kehidupan kekristenan yang kita jalani, yang kita butuhkan itu sesungguhnya bukan sekedar penyertaan Tuhan. Tidak kurang-kurang saudara ya. Ada begitu banyak orang Kristen, bahkan mungkin di antara kita selalu kita katakan, selalu keluar di mulut kita dengan yakin kita berkata, Tuhan beserta kita, Tuhan beserta kita. Urusan Tuhan menyertai kita itu pasti. Dia nggak pernah check out dari kita. Dia Tuhan yang nggak pernah tinggalkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Pertanyaannya, ya dia beserta kita, tapi dia memihak nggak pada kita? Dia di pihak kita nggak? Ingat loh saudara ya, disertai Tuhan mungkin kita nggak bikin apa-apa. Karena dasar disertai Tuhan, dia Tuhan kita, mengasihi kita. Tapi penting ini dicerna, dia itu di pihak kita atau tidak. Sebab saya katakan tadi kalau dia di pihak kita, kita pasti menang. Kita pasti ngalami terobosan, kita pasti ngalami jalan keluar. Anda pasti ngalami mujizat yang besar. Boleh saja ada hambatan di depan kita. Kita berani berkata, aku tidak takut sebab dia pasti menolong aku. Anda bisa mulai chatting sekarang juga lewat channel YouTube GSPD Jombang atau di Facebook, akun Facebook George Naftali, katakan, aku tidak takut sebab Tuhan pasti menolong aku. Aku tidak takut sebab Tuhan pasti menolong aku. Kenapa? Sebab Tuhan di pihakku. Saya cuma mau sampaikan sama saudara, message-nya sederhana sebetulnya. Pastikan kita mengerti, pastikan kita memahami, yakin gitu loh, yakin maksud saya ada Tuhan di pihakku. Sebab kalau Tuhan di pihak kita, kemenangan itu Tuhan sediakan buat kita. Nah, makanya saya tulis dengan satu statement pada gambar berikut ini begini, saudara ya. Yang kita butuhkan sebenarnya bukan hanya sebatas penyertaan Tuhan, tetapi apakah Tuhan di pihak kita. Ini yang paling penting. Makanya saya tulis, Anda bisa screenshot, Anda bisa catat ini. Yang kita butuhkan sebenarnya dalam hidup ini bukan sekedar sebatas penyertaannya, tapi kita butuh dia ada di pihak kita. Saya suka membuktikan dengan contoh misalnya. Bagaimana dengan contoh yang pertama? Robohnya tembok Yeriko. Anda bisa baca ayatnya, kisahnya sesungguhnya dalam Yosua pasal 6 ayat 12 sampai 20. Sering saya bilang sama saudara bahwa sesungguhnya Alkitab menceritakan tembok Yeriko itu adalah sebuah kota yang mustahil bisa direbut. Kota Yeriko adalah sebuah kota yang mustahil, gak mungkin gitu loh bisa dikalahkan. Gak bisa, kenapa? Temboknya kuat, temboknya itu sangatlah kokoh. Di masa itu mustahil bisa dirobohkan. Belum ada dinamit, belum ada bom. Pakai kekuatan manusia misalnya berapa ratus orang gedor pakai kayu, nggak bisa roboh. 6 meter lebih itu tembok tebalnya, tingginya pun kuat, kokoh gitu. Saya ulang, sebuah kota yang nggak mungkin direbut, dikalahkan, dirobohkan, dihancurkan. Sulit gitu, mustahil. Tapi kita lihat ya, tetapi pada waktu Tuhan di pihak Yosua dan Israel, kita tahu Alkitab kisahkan apa? Begitu mudahnya kota Yeriko dihancurkan, direbut dan dikalahkan. Penghalangnya terjadi terobosan yang mustahil. Jadi tidak mustahil. Kenapa? Tuhan ada di pihaknya Israel. Sederhana. Makanya pemazmur berkata, jika Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Dia pasti menolong aku. Ini terbukti terjadi pada generasi Yosua bersama Israel.
Nggak mungkin bisa mengalahkan Yeriko. Yeriko kalah. Kapan? Ketika Tuhan di pihak mereka. Kalau pagi ini ada di antara saudara hadapi masalah yang rasa-rasanya begitu kuat gitu ya. Begitu kokoh kita lihat. Nggak mungkin menerobos. Ada penghalang yang kita merasa begini. Nggak mungkin dilewati. Kadang-kadang orang kerja, orang bisnis, orang berniaga, itu halangan di depannya besar ya. Rasa-rasanya nggak bisa maju kita. Ada penghalangnya. Ini loh Pak penghalangnya. Ini loh kompetitornya. Ini loh musuhnya. Kita berpikir kita nggak bisa melewati itu masalah. Kita berpikir usaha kita, bisnis kita, kerjaan kita, profesi kita tidak akan bisa melangkah lebih maju. Ya gini-gini aja. Tapi pastikan begini kita mengerti. Asal Tuhan ada di pihak kita, kita pasti maju. Sama dengan kita teman-teman hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Kadang kita berpikir pelayanan ini akan stagnasi. Pelayananku akan cuman gini-gini aja. Tapi pastikan, yakin kalau ada Tuhan, pasti kita ngalami kemajuan. Kuncinya adalah apakah Tuhan ada di pihak kita. Kita bukan hanya sebatas membutuhkan penyertaannya. Dia pasti menyertai kita. Dia ada bersama kita. Tetapi apakah dia memihak di pihak kita? Karena kata kuncinya, passwordnya adalah Tuhan ada di pihak kita. Kita pasti menang. Kita pasti ngalami kemajuan. Anda pasti ngalami jalan keluar. Anda pasti ngalami mujizat. Ada Tuhan di pihak kita. Bagaimana dengan contoh yang kedua ini menurut saudara? Kisah tentang Daud versus Goliat. Saya suka bilang Goliat ini juga sama, ini raksasa. Pada waktu 40 hari dia nantangin bangsa Israel, itu gak ada peperangan kok. Saul dan semua tentara prajurit Israel, begitu lihat Goliat, lari, sembunyi, ketakutan. Kalah sebelum berperang, layu sebelum berkembang, sudah takut duluan. Karena Saul dan semua panglima prajurit tentara Israel, mereka berpikir begini dalam hatinya, gak mungkin bisa menang, pasti kalah kita, pasti hancur kita. Makanya sembunyi. Sudah berpikir kalah, sudah berpikir gak bisa menang, gak bisa maju. Kenapa? Lihat besarnya problem masalah di depan yang dihadapi di depan mata. Apakah mereka gak yakin Tuhan beserta? Yakin Tuhan beserta. Tapi kita lihat ya singkatnya begini. Daud ketika melawan Goliat, saya suka pakai istilah sebuah peperangan yang anti klimaks. Kenapa anti klimaks? Sebab Daud ketika mengalahkan Goliat itu dengan begitu sangat mudah. Saudara, ini kayak bukan peperangan ya. Rasanya kalau kita pikir wow lari kejar-kejaran, main pedang segala macam. Dia punya 5 batu Daud, cuman pakai 1 batu dilempar itu batu. Apa yang terjadi? Goliat kalah kena dahinya, potong dengan pedang sendiri dan dikalahkan. Musuh yang mustahil dikalahkan, musuh yang tidak mungkin bisa ditembus. Akhirnya mati loh. Anti klimaks, begitu sangat mudah. Yang mustahil jadi gak mustahil. Kapan? Ketika Tuhan ada di pihaknya Daud. Semua keadaan bisa terbalik. Keadaannya itu bisa berubah. Ada banyak cerita sebetulnya harusnya kalah. Tapi Tuhan balik keadaannya. Kenapa? Ada Tuhan di pihaknya Daud. Contoh yang ketiga, saya sengaja tunjukkan contoh bagaimana dengan cerita kisah Gideon mengalahkan Midian. Cerita yang sangat klise. Bangsa Midian berhadapan-hadapan jumlahnya sekitar 135.000 orang. Besar. Ini musuh yang besar, kekuatan yang besar. 135.000 musuhnya prajurit itu. Sementara Israel, Gideon dengan tentaranya cuman 300 orang melawan 135.000 orang. Gak sebanding. Kekuatan kecil melawan besar. 300 orang jumlahnya. Tapi rupanya di sini kemenangan ini dari Tuhan. Gak bicara jumlah. Tidak bicara nominal 300 yang kecil. Kemenangannya kuncinya di mana? Bukan pada 300-nya.
bukan pada modalnya, bukan pada jumlahnya, bukan pada kekuatannya, pada apanya? Tuhan di pihak Israel bersama Gideon. Kalau Tuhan di pihak kita, ya, Tuhan memihak kepada kita. Enggak lagi ngomong jumlah. Perhatikan saya, enggak ngomong lagi 300-nya, enggak lagi ngomong modalnya, kekuatan kita. Kalau Tuhan di pihak kita, pasti menang. Dengan mudah kok menangnya. Ini lagi-lagi saya katakan, mesti katakan begini. Ini bukan kayak perang loh saudara. Bukan kayak peperangan yang besar gitu, yang hebat. Perang itu mestinya pakai pedang dong. Pakai panah, pakai tombak. Atau pakai alat perang lembing yang lain gitu loh. Tapi ini bukan kayak peperangan. Senjatanya apa sih yang dipakai mengalahkan musuh? Obor. Obor itu malam hari untuk penerang, untuk cari ikan kayak penerang apalah gitu. Obor sama apa ya, buyung sama buli-buli yang biasa pakai air itu loh, tempat air. Ini kan bukan alat perang, ini nggak bicara alatnya. Ini bukan bicara dengan apa yang hebat yang kita punya. Ini apa ya, yang apa adanya. Kemenangan itu dengan alat yang apa adanya, bukan ada apanya gitu. Nggak ada apa-apanya kok. Buyungnya buyung biasa, buli-bulinya ada apanya sih? Nggak ada apa-apanya. Obor mah cuman obor saja, obor biasa. Nggak ada apa-apanya. Tapi dengan apa adanya bisa menang. Ini kan hebat. Kuncinya di mana passwordnya? Tuhan di pihak Gideon dan di pihak Israel. Apa adanya loh. Cuman obor dinyalakan, ditutupkan, dipecahkan silau mata 135.000 musuhnya itu. Kabur mata mereka kayaknya, nggak kenal kawan, nggak kenal lawan. Semua temannya saling bunuh-membunuh. Semua dibantai mati, tidak ada satupun yang hidup. Ini adalah sebuah kemenangan yang sangat besar. Semua musuh dikalahkan. Kuncinya di mana? Ya apa adanya. Bukan ada apanya ya, nggak ada apa-apa kok. Bukan jumlahnya, bukan kekuatan Israel, bukan 300-nya. Apa sih yang ada pada saudara hari ini? Tuhan bisa memberikan kemenangan, Tuhan memberikan kesuksesan, Tuhan bisa memberikan satu percepatan, Tuhan bisa memberikan lompatan yang besar kepada saudara. Kata kuncinya adalah yakin dengan pasti ada Tuhan di pihak kita. Sederhana kok yang saya sampaikan. Message-nya, yakinkan dirimu, percaya gini. Ada Tuhan di pihakku kok. Aku tidak takut, Tuhan pasti menolong aku. Anda boleh ketik sesering mungkin sekarang. Tuhan di pihakku, ada Tuhan di pihakku. Aku tidak takut, Tuhan pasti menolong aku. Ini bentuk iman kita. Kalau engkau pagi ini sedang menghadapi masalah yang besar, perkatakan firman Allah ini. Ada Tuhan di pihakku, aku tidak takut, Tuhan pasti menolong aku. Seperti Tuhan menolong Daud, seperti Tuhan menolong Gideon, seperti Tuhan menolong Yosua. Yang mustahil, jadi gak mustahil. Yang sukar sekali, jadi mudah gitu loh. Kenapa? Tuhan yang berperang, Tuhan di pihak kita. Saya percaya pagi ini, mari kita pastikan dengan iman kita, Tuhan ada di pihak kita. Nah, kalau ada kata Tuhan di pihak kita, boleh dong saya berkata begini. Apakah Tuhan itu selalu ada di pihak kita? Ini kan persoalannya. Yang buat kita dak-dikduk, ragu-ragu, bimbang, khawatir kan ini kan. Kalau dia di pihak kita pasti menang. Tapi pertanyaannya adalah gini. Apakah Tuhan selalu ada di pihak kita? Menurut saya enggak juga. Tergantung hubungan kita dengan Tuhan. Tergantung keputusan kita, tergantung pilihan yang kita buat. Kalau dia di pihak kita, dia pasti tolong kita. Kita pasti menang, enggak usah takut. Tapi apa betul dia selalu di pihak kita? Dasar ayatnya kita lihat ini. Ayat yang sering, ayat legend ini menurut saya. Roma 8 ayat 31. Saya baca ayat ini saudara ya. Saya baca ayat ini, perhatikan saudara ya. Sebab itu, kata Paulus kepada jemaat di Roma, sebab itu, kata firman, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Anda pernah baca ya Roma pasal 8 ayat 31 ya? Ada yang namanya penganiayaan, ada kesesakan, ada kelaparan, ada ketelanjangan, ada bahaya, ada pedang.
Semuanya bicara satu situasi kondisi yang berat. Tapi dalam situasi yang keras, situasi yang berat itu firman Allah berkata begini, Paulus berkata begini, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu. Yang saya katakan tadi loh, tantangan yang berat tadi, sampai ada bahaya, ada pedang, ada maut, ada kematian. Apa yang kita katakan dengan semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya apa? Nggak ada yang bisa melawan kita. Kalau dia pasti ada di pihak kita. Karena dia yang perang untuk kita. Bukan kita lagi, bukan kekuatan kita, kekuatan Allah gitu loh yang menolong kita. Makanya kita nggak takut kan, aku pasti menang. Jika Tuhan di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Kata kunci dari Roma pasal 8 ayat 31, kata kuncinya itu ada pada kata jika. Jika Allah dikatakan di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Gak ada. Jika dia di pihak kita. Nah, kata jika itu artinya adalah bisa ya, bisa tidak. Maybe yes, maybe no. Saat Tuhan memihak kita, maka kehadirannya itu aktif. Saya pernah terangkan hal ini. Saya ingin tegaskan kembali ini. Saat Tuhan tidak memihak kita, bukan berarti dia tinggalkan kita. Nah, ini yang penting. Butuh dipahami, didengar sebanyak-banyaknya orang Kristen tuh ada sharingkan. Karena ada banyak orang, jujur saja, tidak memahami ini. Ada banyak orang hanya berkata, oh Immanuel, Tuhan beserta dengan saya. Yang kita butuhkan bukan hanya sebatas penyertaannya. Kita butuh dia ada di pihak kita. Dasarnya apa pendeta? Dasarnya ayat barusan tadi, Roma 8 ayat 31. Jika dia di pihak kita, dia aktif. Aktif itu begini, dia menolong kita. Di pihak kita itu berarti dia ada bersama kita, tapi dia aktif gitu loh. Apa yang kita butuhkan, dia bekerja, dia menolong, dia lepaskan kuasanya, dia lepaskan kekuatannya. Kita yang lama jadi kuat, kenapa? Dia mengalirkan kekuatannya. Batu biasa dari Daud, itu ketika dilepaskan dengan ketapel pengalih-alih, itu kekuatan Tuhan menyertai batu itu. Makanya Goliat raksasa yang besar itu jatuh, dia langsung mati. Dipotong kepalanya sama Daud. Kok bisa ya? Kekuatan dari mana? Kekuatan Tuhan itu kasih kekuatan batu yang apa adanya. Sama dengan tembok Yeriko kok bisa roboh? Ya Tuhan yang lepaskan kekuatannya. Mereka kan cuman apa adanya. Keliling selama 6 hari 1 kali. Keliling mereka. Yang ke-7 kali, 13 kali ya hari ke-7. Keliling mereka. Tiup sangkakala. Tiup mereka. Menghidupi taat pada instruksi Tuhan. Tiba-tiba goncangan hebat terjadi. Roboh tembok itu. Israel bikin apa Yosua? Nggak bikin apa-apa. Cuman keliling saja. Cuman taat saja. Nurut instruksi Tuhan. Tiba-tiba dilepaskan kuasa. Dari mana kekuatan itu? Tuhan ada di pihak mereka. Aktif. Yang kita butuhkan dia alirkan kuasanya. Jadi kalau Tuhan di pihak kita, kehadirannya, penyertaannya itu aktif gitu loh. Tapi saat Tuhan tidak di pihak kita, itu jangan diartikan oh dia tinggalkan kita, dia nggak ada sama kita, dia nggak sertai kita. Dia itu selalu menyertai kita. Urusan menyertai, dia itu selalu menyertai kita loh. Ini mesti dipahami saudara ya. Urusan menyertai dasarnya adalah belas kasihan Tuhan. Tuhan itu jelas gak pernah tinggalkan kita. Sejak Yesus naik ke sorga, penyertaannya dikatakan dengan Roh Kudusnya diam di dalam diri kita. Ada ngerti itu saudara ya? Dia selalu ada beserta kita. Tetapi aktif atau pasif? Itu persoalannya kan? Kita lihat contoh ayat ini ya. Ibrani 13 ayat 5b, ini ayat yang sering saya munculkan, sering saya ajarkan. Tapi penting ini menjadi dasar kembali dalam hidup kita pagi ini. Terutama kau yang goyah. Aku sekali-kali dikatakan tidak akan membiarkan engkau.
Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jelas ya, dia itu gak pernah tinggalkan kita. Penyertaannya selalu ada. Begitu kita percaya pada Tuhan, janji Tuhan apa? Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Tapi saya ulang, yang kita butuhkan bukan hanya sebatas penyertaannya. Dia itu memihak gak sama kita. Apakah Tuhan di pihak kita? Sebab kalau Tuhan tidak di pihak kita, dia ada sih bersama dengan kita, dia menyertai kita, tapi dia diam saja. Dia ada, tapi seperti nggak ada. Dia ada, tapi nggak mengalirkan kuasa, nggak bikin apa-apa buat kita. Hadapi masalah, dia diam saja. Ada mau contoh? Mari saya tunjukkan. Israel ketika melawan kota Yeriko menang. Lalu kemudian di depannya ada satu kota kecil yang namanya kota Ai. Ini bicara masalah yang lebih kecil. Yeriko masalah yang besar. Mereka menang. Kenapa? Tuhan di pihak mereka. Ini tiba-tiba lawan kota Ai yang kecil. Mereka kalah. Sampai putus asa loh Yosua. Sampai nangis loh Yosua. Sampai berkata gini, kalau kami kalah lebih baik jangan Tuhan suruh kami maju. Lebih baik kami di seberang sungai Yordan sana, gak usah melangkah. Menyesali. Sampai putus asa. Kok bisa sih lawan masalah besar menang, lawan kota A yang kecil, kok bisa kalah? Masalahnya di mana? Apakah Tuhan tinggalkan Israel? Tidak. Apakah Tuhan sudah tidak berada sama umatnya? Masih berada, masih menyertai. Iya, masih menyertai, tapi Tuhan diam saja. Ketika mereka perang konfrontasi sama tentara-tentara Ai, mereka dikalahkan sebab Tuhan tidak membantu mereka. Tuhan tidak menolong mereka. Tuhan tidak mengalirkan kuasa urapannya sama mereka. Pantesan kalah. Kemenangan kita bukan ngomong jumlah. Bukan ngomong 300-nya tadi. Bukan ngomong kekuatan kita. Kekuatan kita, kemenangan kita, terobosan kita. Pastinya begini, ada Tuhan di pihak kita. Hari itu mereka kalah. Ada apa mereka kalah? Lihat pertanyaan ini, kapan sih Tuhan tidak memihak kita? Seperti zamannya Yosua bersama Israel perang melawan kota Ai. Kapan Tuhan tidak memihak? Lihat contoh yang pertama, saat hidup kita di luar kehendak Allah. Ada seorang bernama Achan bin Karmi. Waktu terbatas Anda baca saja di rumah. Yosua 7 ayat 1 sampai 5. Ada salah satu prajurit yang namanya Achan bin Karmi. Selevel dengan selighting sama Yosua. Itu mencuri barang yang dikhususkan. Tuhan katakan tumpas semuanya. Barang tumpas mah harus tumpas. Kalau Tuhan bilang tumpas ya, jangan diambil untuk keuntungan kita. Dia ambil jubah-jubah yang bagus dari Sinear. Dia ambil perak, batangan emas dia ambil, sembunyikan di dalam tanah itu sama perak, ditimbun, nggak ada orang tahu, tapi Tuhan tahu. Ada seorang di antara barisan tentara Israel yang hidupnya di luar kehendak Allah, tidak taat, tidak nurut. Saya ulang pertanyaannya. Seringkali kita berkata gini, kita seringkali berkata, kita kalau baca Roma 8:31, bacanya buru-buru, cepat-cepat, esensinya nggak dapat. Iya kan? Selalu kita berkata, Tuhan di pihak kita, Tuhan di pihak kita. Belum tentu loh. Apakah Tuhan selalu di pihak kita? Tidak. Kapan Tuhan tidak di pihak kita? Waktu hidup kita di luar kehendak Tuhan. Jadi kata kunci ini kita sudah dapat. Mau menang, mau mengalami terobosan, mau mengalami yang namanya keajaiban, kekuatan, keberhasilan, berkat penyertaan Tuhan yang dahsyat lewat dia di pihak kita. Bagaimana caranya? Hiduplah berkenan kepada Tuhan. Taat. Jangan kelakuan kita, sorry ya kata-kata saya ya. Di luar kehendak Tuhan, ngelanggar, sengaja melanggar kayak Achan bin Karmi. Sudah tahu aturan firman, sudah tahu apa yang Tuhan katakan jangan, kita bikin juga. Pelanggaran akan kehendak Tuhan ini membuat Tuhan tidak di pihak kita. Itu penting. Kenapa kita kalah? Kenapa doa saya nggak dijawab pendeta? Saya udah puasa, sampai berpuasa. Tapi nggak ada jawaban. Sudah lakukan segala macam ibadah, berkorban. Tetapi tidak ada jalan keluar. Masalah panjang tetap jadi masalah. Kenapa ya?
Jangan-jangan dia beserta kita, tapi dia nggak di pihak kita, nggak aktif. Kuasanya nggak dikasih, urapannya nggak mengalir. Dia ada, dia nggak check out dari kita. Dia tetap nggak tinggalkan kita, beserta kita. Tapi dia diam saja, kekuatannya diam sama kita. Tuhan gak cawe-cawe untuk kita. Tuhan gak bikin sesuatu pun sekecil apapun untuk kita. Kenapa? Hidup kita di luar kehendaknya. Periksa diri pagi ini. Saudara, koreksi diri. Diam dulu, renungkan hidup kita bagaimana. Ketaatan kita bagaimana. Kita menghidupi firman seperti apa? Saya yakin kalau setiap firman ditaburkan, pengajaran firman dilepaskan, Anda ngerti, Anda tangkap, Anda lakukan, Anda taati. Oh, Tuhan pasti di pihak saudara. Kapan Tuhan di pihak kita? Ketika kita hidup dalam kehendaknya. Kapan Tuhan tidak di pihak kita? Hidup kita nggak taat, di luar kehendaknya, sengaja melanggar perintahnya. Pasti kita kalah. Tuhan gak di pihak kita, itu yang pertama. Kapan Tuhan tidak di pihak kita? Yang kedua, saat kita mengasihi dunia. Saya baca ayat ini ya, Yakobus 4 ayat yang keempat dikatakan begini, hai kamu orang-orang yang tidak setia. Orang mengasihi dunia itu orang tidak setia. Ya, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, dengar baik, ia menjadikan dirinya, atau begini, ia memposisikan dirinya menjadi siapa saudara? Musuhnya Allah. Dengarkan saya, Tuhan tidak ingin memusuhi kita. Tuhan tidak ingin memusuhi saudara. Tuhan tidak ingin menjadi lawan saudara. Siapa kita? Tapi ketika kita mulai mengasihi dunia, kita mulai bersahabat sama dunia, kita mulai kompromi berjinak-jinak sama dunia. Ingat, saat itulah kita gak setia di mata Tuhan. Lu udah gak setia ya, gitu kata Tuhan. Saat itulah tanpa kita sadari, kita sedang memposisikan diri kita menjadi musuhnya Allah. Siapa yang bisa kuat, bisa menang kalau dia bermusuhan dengan Allah? Allah memusuhinya, gak bisa. Pantesan kalah. Pantesan Tuhan ada bersama kita, tapi Tuhan gak bikin apa-apa. Kita berkata, saya percaya Tuhan dahsyat. Saya percaya Tuhan ajaib, kuasanya gak terbatas. Dia satu-satunya penolong dalam hidup kehidupan saya. Tapi kenapa gak ada pertolongan? Karena ternyata Tuhan dapati, Tuhan lihat kehidupan kita. Kita ini kencang banget bersahabatnya sama dunia. Orang sampai bingung, ini Kristen apa orang dunia? Dibilang orang dunia tiap minggu ke gereja. Kan bingung saudara ya. Dibilang anak Tuhan, senangannya sama pekerjaan dunia. Senangannya sama perkara dosa ada di dunia. Ingat saudara ya, bersahabat dengan dunia. Dunia itu macam-macam ya, percabulan, perzinahan. Dan segala macam yang Anda tahu. Kesenangan-kesenangan dunia yang dilarang sama Tuhan. Yang Anda ngerti, dikatakan firman, itu membuat Tuhan tidak di pihak kita. Yang terakhir, yang ketiga, saat kita hidup dalam kesombongan. Sebab orang sombong itu mencuri kemuliaan Allah. Saya pernah ajarkan, kesombongan itu bisa muncul dalam berbagai macam bentuk sampai kita gak sadar. Makanya setan gampang untuk kita doanya gak dijawab. Setan itu akan memprovokasi kita, panas-panasin kita, tipu kita dengan macam-macam muslihatnya. Supaya kita jadi sombong, didorong-dorong, diprovokasi. Ayo sombong, oh gitu saudara ya. Saya baca ayatnya deh, Yakobus 4 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang, Allah memusuhi, menjadikan lawan orang yang congkak. Tetapi catat baik-baik, mengasihani orang yang rendah hati. Orang merendahkan dirinya ditinggikan oleh Tuhan. Kapan Allah memusuhi kita, melawan kita? Orang akan menjadi lawan Tuhan ketika dia sombong. Sombong itu mencuri kemuliaan Allah. Kadang tanpa sadar jujur dia. Saya pernah katakan, tidak ada orang gak sombong. Rata-rata kita itu sombong. Karena kesombongan itu
seringkali muncul bervariasi macam-macam bentuknya. Saya pernah bilang, saya bukan orang yang sombong kok, saya rendah hati. Itu sedang sombong kan ternyata. Ada macam-macam bentuk saudara ya. Itu kan contoh yang kecil. Kadang kita sukses, berhasil tanpa sadar yang kita banggakan bukan Tuhan, diri kita, prestasi kita, pendidikan kita. Ada 3 hal saudara ya, hidup di luar kehendak Tuhan, lalu mengasihi dunia, kesombongan dalam diri kita, itu membuat Tuhan Allah tidak di pihak kita. Pelajaran firman Allah yang kita sedang pelajari saat ini, ingat dalam hidup kekristenan kita yang kita butuhkan bukan sekedar penyertaannya. Semua kita disertai Tuhan, dasarnya apa? Belas kasihan Tuhan sama kita. Dia gak pernah check out dari kita, aku sekali-kali gak pernah tinggalkan kamu. Tetapi yang kita butuhkan adalah bukan sekedar penyertaannya. Penyertaannya itu memihak pada kita. Dia itu aktif. Dia bergerak. Dan untuk ngalami seperti itu, hiduplah berkenan. Taat akan firman Allah. Yang kedua adalah jangan berjinak-jinak sama dunia, dosa dan dunia. Dan yang ketiga, jangan ada kesombongan. Kalau kita ngalami berkat, berhasil, dapat order, dapat proyek, dapat job, ngalami kesembuhan, langsung hati mulut connect. Tuhan yang bikin, Tuhan yang buat, kemuliaan bagi Tuhan. Langsung kita berkata, ini semua karena Tuhan. Jangan pakai A, I, U, E, O ada tambahan. Oh ini karena saya, ini karena teman saya, karena Tuhan. Meskipun ada teman datang tolong saudara, kalau dia gak digerakkan Tuhan, memangnya bisa datang sama saudara kasih job? Gak bisa. Ada jalan keluar karena Tuhan. Walaupun ada ceritanya seperti itu, ini karena itu. Tapi semua datang karena Tuhan. Karena Tuhan ada di pihak saudara. Anda bisa mulai setting sekali lagi. Kalau Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Tuhan pasti menolong aku. Kalau Tuhan di pihakku, aku tidak takut. Tuhan pasti menolong aku. Menolong pekerjaanmu, menolong kesehatanmu. Dan menolong segala perkara yang kau Anda buat dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa.